Sampai kita di ujung acara, Pak Sekjen masih mau nambahin? Ya tadi nggak perlu dijawab Pak, saya nggak butuh jawaban. Baik, terima kasih Bung Karni. Saya ingin menjelaskan tentang proses anggaran di kementerian, khususnya terkait dengan anggaran ujian nasional ini. Jadi secara umum, proses anggaran itu kan kita mulai dari menggali usulan-usulan dari bawah, termasuk dari daerah-daerah, perguruan tinggi, dan juga unit-unit kita. Nah, kemudian usulan-usulan ini kita bahas bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, itu yang lazim disebut dengan pertemuan trilateral. Kemudian hasilnya adalah rencana kerja pemerintah, kemudian disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas di Banggar dan Komisi. Nah, setelah disetujui Komisi dan Banggar, kita kembali ke Kementerian Keuangan, dilengkapi dokumen-dokumennya, dimasukkan dalam database, kemudian diterbitkanlah DIPA. Jadi seperti itu. Nah, tentang UN ini, jadi saya ingin mengoreksi, tanggal 21 Desember itu anggaran kementerian sudah disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Jadi tidak betul kalau dikatakan DPR memblokir anggaran. Karena di tahun 2013 ini, karena tanggal 21 Desember tahun 2012 itu kita sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 10. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan juga bahwa ada peningkatan 100 miliar. Itu perubahan itu sebenarnya dalam proses atau masih dalam koridor proses perubahan usulan anggaran. Nah, kalau kita ingin lihat apakah ini lebih besar atau katakanlah penggelembungan atau apa, kita bandingkan saja dengan tahun 2012. Tahun 2012 itu peserta UN sekitar 11,5 juta siswa. Anggarannya 599 miliar. Tahun 2013 pesertanya 12 juta lebih. Anggaran terakhir ya setelah meningkat 100 miliar itu menjadi 644 sekitar itu. Jadi peningkatannya sekitar 40-an 5 miliar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.000 per anak. Ya, jadi proses itu pun melalui proses perubahan anggaran. Memang betul ketika anggaran itu sudah disetujui Komisi 10 DPR, kemudian kita usulkan atau kita masukkan ke Kementerian Keuangan, kemudian ada blokir. Ya, cuma diblokir itu dari Departemen Keuangan karena banyak pasal-pasal yang dipindahkan atau ditambah atau dikurangi, berubah dari sebelumnya yang sudah disetujui pada bulan Desember. Oh, kalau dibandingkan dengan tidak hanya ujian nasional, tapi betul. Kalau dibandingkan dengan apa yang telah kita setujui bersama DPR di tanggal 21 Desember, tidak ada perubahan. Baik, 644 miliar. Ya. Itu 120 miliar untuk percetakan. Ya, betul. Sisanya buat apa ya terbesar? Sisanya untuk kegiatan-kegiatan supervisi, pengawasan di daerah-daerah, para pengawas dan sebagainya itu. Distribusi juga. Distribusi tidak tanggung jawab percetakan. Termasuk percetakan. Ya. Batuk yang 120 dong. Iya, termasuk 120. Iya, itu pengawasan. Kayaknya lebih besar pengawasan daripada pencetakannya. Iya. Ya, karena melibatkan perguruan tinggi, kemudian juga dinas-dinas juga. Baik, Pak. Saya ke DPR. Di sini ada Ibu Reni Marlinawati. Apa tanggapan Ibu sebagai pengawas eksekutif? Iya, Bung Karni, terima kasih. Saya ingin menyampaikan yang pertama, selama ujian nasional SMA sampai SMP kami melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi semua memang kami menyaksikan langsung, bahkan kami berdialog dengan anak-anak yang korban yang menunggu begitu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengomentari Bung Karni bahwa permasalahan UN sesungguhnya bukan persoalan dalam perspektif ilmu pendidikan saja, tetapi ada persoalan besar yang terkait dengan tata kelola yang betul-betul itu yang harus dibenahi terlebih dahulu begitu ya. Manajemennya betul Ibu. Betul, persis. Saya ingin menyampaikan yang pertama,
kenapa adanya BSNP? BSNP itu merupakan amanat undang-undang pada pasal 58 ayat 2 bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri. Atas dasar itu dan atas juga amanat tentang standar nasional pendidikan, maka dibentuklah lembaga mandiri yang bernama BSNP. Lalu di situ dijelaskanlah di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang apa itu BSNP. Dan di situ dengan jelas dicantumkan bahwa pada pasal 72 mengenai tugas kewenangan BSNP, salah satunya adalah melaksanakan ujian nasional. Kemudian tentu yang tugas awal adalah membuat standar nasional pendidikan. Kemudian setelah itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi BSNP ini Bung Karni walaupun mandiri memang SK-nya itu SK Menteri begitu ya. Tetapi bahwa dalam peraturan pemerintah tugasnya clear, jelas, tidak ada perdebatan sama sekali. Nah kemudian itu hari ini yang pertama BSNP di dalam konteks ujian nasional hari ini soal pun ternyata bukan BSNP yang membuat. Jadi soal dibuat oleh Puspendik, divalidasi oleh BSNP, lalu dilakukan kontrak oleh Balitbang. Jadi maksud Ibu BSNP cuma mengecap aja? Tampaknya begitu. Jadi saya melihat memang kalau tadi Pak Bambang Sudi menyatakan begitu kokohnya dulu peran BSNP, memang hari ini saya melihat terpreteli begitu ya, sehingga peran BSNP ini tidak kembali ke dalam sesungguhnya seperti yang diamanatkan di dalam peraturan pemerintah. Itu Bung Karni yang kedua. Kemudian kaitannya dengan ujian nasional. Kita harus tahu bahwa ujian nasional sesungguhnya ketika menjadi satu-satunya pemetok kelulusan bagi anak, itu menjadi bertentangan dengan konstitusi begitu ya. Saya yang menyampaikan Bung Karni di dalam pasal 72 peraturan pemerintah itu di situ dinyatakan peserta didik dinyatakan lulus pertama setelah dia menyelesaikan proses pembelajaran di sekolahnya selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai minimal A di dalam 4 kelompok mata pelajaran. Apa saja itu? Agama dan akhlak mulia, olahraga dan kesehatan, kewarganegaraan dan estetika. Baru yang ketiga, setelah lulus ujian sekolah. Dan keempat adalah ujian nasional. Sehingga dulu 2010 ketika ujian nasional menjadi satu-satunya penentu kelulusan, kami protes keras. Dan waktu itu akhirnya kami Komisi 10, memang walaupun ini kewenangan pemerintah, tapi waktu itu kompromi karena pemerintah bersikeras harus UN, sementara kami bersikeras menolak, akhirnya ada kompromi. Saya masih ingat karena saya panja yang merumuskannya, bahwa kelulusan UN itu nilainya merupakan akumulasi dari 60% nilai yang di UN kan, mata pelajaran di UN kan, 40% sekolah. Dan ada catatan, Bu Karni, saya masih ingat betul waktu itu. Untuk tahun berikutnya, presentasinya 50% ujian nilai sekolah, maksud saya, 50% ujian yang mata pelajaran yang di UN kan. Tahun berikutnya 60 nilai sekolah, 40 sampai selesai, sampai standar nasional yang 8 ini sudah merata di seluruh Indonesia, baru ujian nasional sebagai ukuran untuk menentukan kelulusan itu boleh dilakukan. Tapi kalau hari ini saya kira ujian nasional memang betul-betul belum saatnya untuk dijadikan penentu kelulusan. Tetapi jika itu hanya dilakukan untuk melakukan pemetaan terhadap tingkat ketercapaian satuan pendidikan, maka itu boleh dilakukan. Baik, begitu. itu kita Bung Karni mohon izin, satu lagi jika diizinkan, saya mengklarifikasi tentang anggaran tadi. Walaupun tadi sudah diklarifikasi, Bung Karni mohon maaf, saya ingin sampaikan. Kenapa anggaran itu sampai terjadi dibintangi oleh Kementerian Keuangan? Jadi pada tanggal 30 November keluar Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2012 tentang penetapan anggaran. Kemudian ketika kami telaah, itu ternyata penetapan anggaran yang dicantumkan, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, itu ketika ditetapkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak yang salah tempat. Contoh misalkan itu, ada anggaran untuk PMU, Pendidikan Menengah Universal. Harusnya itu disimpan di Dikmen, tetapi ini ditempatkan di Dirjen. Oleh karena itu, kami membahas secara tuntas pada tanggal 21 Desember, betul sekali, kemudian itu diperbaiki. Dan menurut Undang-Undang Keuangan, anggaran itu harus mengacu kepada hasil kesepakatan, hasil pembahasan, dan bahkan sampai kepada program kegiatan, itu harus dibahas bersama-sama dengan Komisi 10. Oleh karena itu menurut saya, semua ini terjadi dengan terpaksa harus saya katakan,
koordinasi antar kementerian, koordinasi antar lembaga memang harus diperbaiki lagi ke depan sehingga tidak boleh ada korban-korban yang seperti ini saya kira. Apa Ibu pendapat ada yang mengatakan bahwa ini periode terburuk? Saya mengatakan seperti itu. Baik, saya ke Pak Nasrullah. Terima kasih, Bang Karni. Yang pertama, perlu kita lihat bahwa dalam pelaksanaan UN, itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, kebijakan UN. Kemudian yang kedua, perilaku dari pelaksana UN, kemudian pelaksanaan UN. Dari sisi kebijaksanaan, saya pikir tadi sudah tahu semua, intinya adalah untuk meningkatkan kualitas siswa didik, itu kan sebutan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, persoalan sekarang adalah perilaku. Yang muncul sekarang itu kan adanya ketidakpercayaan Kemendikbud kepada guru, ketidakpercayaan Kemendikbud kepada siswa didik, sehingga ketika ada ujian nasional yang bergulir setiap tahun muncul pengamanan yang cukup ketat. Ini kan bukti bahwa ternyata proses belajar mengajar, proses pendidikan selama ini memang gagal kan gitu. Kalau misalnya berhasil, oke, Anda ujian kemudian saya percaya 100%. Bahkan tahun 2013 sekarang yang dikatakan tahun terburuk dunia pendidikan, itu kan jelas ada muncul ketidakpercayaan dengan yang sangat-sangat mencemaskan siswa, ada 20 model soal, varian soal. Nah, kemudian ditarik lagi dalam Permendikbud, nah kalau 20 varian soal saya pikir ini debatable, apakah ini betul-betul menunjukkan kesetaraan soal atau tidak, gitu kan. Kemudian persoalan yang muncul sekarang adalah Permendikbud nomor 3. Di pasal 25 kan jelas bahwa penggandaan dan distribusi soal bahan UN untuk SMP sederajat dan SMA itu ditarik menjadi kewenangan pusat. Ini yang menjadi perkara utamanya. Ya. Jadi kalau kemudian Mendikbud mengeluarkan tim investigasi, itu internal, saya pikir dari luar juga. Karena kebijakan itu kalau kemudian menimbulkan kerugian negara, berarti ada unsur korupsinya di situ. Hanya tinggal kita cari siapa yang di situ. Siapa yang ya tidak hanya ujian nasional, pengadaan buku juga. Nah, pengadaan buku gedung dan juga ditarik ke pusat. Nah, termasuk yang lain, pengadaan buku ya sebagian lah, tidak ke pusat semua. Karena kemarin di Komisi 10 kita mengingatkan benar ada beberapa anggaran yang harusnya didekonsentrasi tapi pengawasannya kurang dan kita minta tarik ke pusat. Termasuk misalnya guru. Guru itu kan ketika didekonkan anggarannya, kemudian pengawasannya kurang sehingga gaji guru untuk tunjangan profesi itu kadang telat, harusnya bulan Maret, tapi ternyata Juli baru diterima misalnya kan. Nah itu ada sebagian kita minta ke pusatkan sehingga bisa setiap bulan diterima. Itu ada sebagian, tapi tidak semuanya. Nah UN itu adalah salah satu yang sebenarnya sudah berjalan setiap tahun. Ya kan, sudah berjalan setiap tahun, baik. Tapi karena persoalan manajemen yang kurang pas, kemudian manajemen yang tata kelola yang kurang belajar dari pengalaman masa lalu, maka ini uji cobanya. Baik, tapi satu saya titip Bapak-Bapak di DPR dan Ibu, kurikulum mau diganti Juli ini, tolong diamatin mereka. Oh iya Pak Karni, kalau kurikulum itu melanggar undang-undang terus begini. Pak Ridwan Zaidi. Kertas yang digunakan untuk UN ini dulu disebut kertas singkong. Jadi tidak dipakai buat menulis. Ini untuk bungkus roti dan untuk bungkus semprong minyak. Baru sekarang saya sebagai orang zaman dulu melihat ini saya kaget, naik pangkat nih kertas. Padahal sebenarnya kertas singkong. Kenapa ini benda terjadi? Kalau saya ikuti keterangan Saudara Fitra, ini percetakan bekerja dengan biaya sendiri. Karena anggaran untuk UN tiba-tiba melonjak. Ada tambahan 103M sehingga ditahan oleh Kementerian Keuangan. Nah, di sini yang saya lihat bahwa semula udah digolkan oleh DPR. Tapi yang digolkan DPR itu setelah ditambah 103. Ya kan? Sebelum juga DPR bintangnya juga. Nah, di sini peristiwa kemanusiaan yang terjadi di UN adalah lebih mengerikan dari peristiwa di Camp Auschwitz. Karena Schutzstaffel Nazi itu tidak pernah menyiksa anak di bawah umur.
Anne Frank itu tidak disiksa. Tapi anak Medan tadi itu disiksa. Korban yang paling ganas dari kelakuan orang-orang Mendikbud, orang-orang Kemdikbud. Karena itu, satu usul saya, Nuh itu harus mundur. Jangan dia mengatakan, saya ini tunggu presiden. Mundur kalau punya moral. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang kalian lakukan. Kalau saya lihat, apa yang kalian lakukan dengan 20 paket. Ini bukan mau mendidik anak-anak, tapi mewaspadai anak-anak. Jangan sampai anak-anak nanti nyuntuh, jangan sampai anak-anak begini. Dan itu digunakan anggaran 524 M. Polisi dikerahkan, kenapa nggak sekalian pasukan PBB dikerahkan? Dikerahkan aja sekalian. Ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan atas nama UN. Oleh karena itu bagaimanapun indahnya UN, seperti diceritakan oleh ahli falsafah kita yang mantan wapres, tetapi kalau memang manajemen bobrok, jangan lakukan ini. UN yang sekarang ini adalah sampel yang paling representatif dari negara yang kocar-kacir. Karena itu malulah kalian. Jangan lempar sana lempar sini, tapi kalian harus mempunyai moralitas intelektual. Saya kira emosinya dikurangin, Pak. Mahasiswa yang maju kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Ferin dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini saya ingin menyoroti beberapa poin mengenai pelaksanaan UN yang mungkin bisa dikatakan gagal dan menimbulkan banyak masalah. Pada hakikatnya, pendidikan berdasarkan Undang-Undang 1945 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, bila UN dijadikan sebagai tolak ukur dari suatu kualitas pendidikan, maka hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur karena UN hanya dilaksanakan dalam beberapa hari. Dan juga hal ini bisa dijadikan sebagai dasar mengatakan bahwa UN pendidikan itu hanya dilihat berdasarkan hasilnya saja, tidak melihat berdasarkan prosesnya. Dan pada faktanya UN itu merupakan salah satu faktor dari pemerosotan nilai dan etika bangsa, nilai dan etika anak-anak bangsa dengan adanya berbagai indikasi kecurangan yang ada dalam pelaksanaan UN ini. Dan menyoroti masalah yang ada di tahun ini. Bisa diperpendek ya. Oh iya. Menyoroti permasalahan yang ada di tahun ini, pelaksanaan yang kacau mencerminkan bahwa ketidaksiapan pemerintah sebagai penyelenggara ujian nasional. Dan hal ini menimbulkan jatuhnya mental dari siswa sebagai peserta UN dan sehingga menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan dengan adanya sistem yang berubah-ubah seperti ini, di sini kami menyatakan bahwa apakah peserta UN tahun ini merupakan angkatan percobaan atau kelinci percobaan? Terima kasih. Baik, yang baju merah. Nama saya Tio, saya mewakili Fakultas Hukum Atmajaya. Begini Pak Karni, menurut kami UN itu sangat tidak efektif Pak. UN itu hanya membuat... Saya berharap dari Fakultas Hukum itu fatwanya tentang hukum yang sisi hukumnya. Bukan jadi aktivis, udah banyak aktivis pendidikan tadi. Jadi jangan itu lagi. Menyampaikan pendapat kita. Ujian nasional itu hanya membuat siswa menjadi berpikir secara pragmatis. Mereka menjadi tidak kreatif. Kenapa? Karena mereka hanya cenderung disuruh ngafalin itu-itu terus. Secara 6 bulan tadi itu-itu terus, materinya itu-itu terus. Akibatnya guru juga menjadi pragmatis. Begini, kita harus sadari bahwa ujian nasional ini secara tidak langsung membatasi fungsi guru Pak. Fungsi guru itu ada 2, yaitu mengajar dan mendidik. Fungsi guru mengajar itu mengajar sesuai dengan kurikulum. Sementara mendidik yaitu membangun jiwa dan karakter siswa agar setelah mereka lulus nanti mereka siap menerima tantangan zaman. Tetapi yang terjadi di sini dengan adanya ujian nasional, fungsi guru mendidik itu terbengkalai dengan fungsi mengajar ya. Guru terus mengajar karena mereka takut. Mereka takut para siswanya itu nggak lulus akhirnya. Saking takutnya akhirnya terjadilah kecurangan secara kolektif Pak. Baik. Sebentar, ada poin kedua Pak, mengenai standarisasi Pak. Standarisasi, ujian nasional ini dibuat untuk standarisasi kan Pak. Tetapi menurut kami, standarisasi itu hanya untuk benda mati Pak. Seperti misalkan bola Piala Dunia itu ada standarisasinya. Tetapi
tingkat pendidikan orang tuh nggak bisa distandarisasi. Kenapa Pak? Karena orang yang jago matematika belum tentu dia lebih pintar dari orang yang jago bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Itu harus diperhatikan Pak. Kenapa anggaran yang 524 miliar ini itu lebih baik untuk menstandarkan infrastruktur yang ada, menstandarkan sumber daya guru yang ada, dikirim ke daerah-daerah sehingga ini dikembalikan, tidak perlu ada ujian nasional, dikembalikan kepada badan pengajar, institusi pendidikan itu Pak. Baik, cukup. Dari anggota juga saya minta sisi hukumnya, bukan jadi aktivis pendidikan pula. Udah terlalu banyak. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau saya melihat dari sisi hukumnya, di sini telah terjadi ada semacam dugaan pelanggaran kalau bisa dilihat ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak mantan Menteri kita, Bambang Sudibyo ya, yang tadinya PP sudah memberitahukan bahwa BSNLP yang itu dirubah dengan peraturan menteri, walaupun dikatakan itu adalah implementasi, tapi implementasi tidak sesuai lagi dengan jiwa daripada PP-nya. Karena itu memang ada suatu koreksi sebetulnya harus dilakukan secara hukum, bagaimana pertanggungjawaban atas perubahan peraturan menteri yang itu. Nah kedua yang mau saya judicial review. Betul. Yang kedua satu lagi yang mau saya tambahkan ini, ternyata UN itu kalau kita lihat, kalau saya lulus dari sekolah itu tak mau masuk universitas negeri atau itu mesti tes lagi. Kalau di Singapura atau dimanapun, semua lulusan SMA-nya itu tidak perlu tes lagi. Karena nilai UN-nya sudah menjadi kriteria pada saat mau masuk universitas. Itu satu. Dan kedua, kalau mau ke luar negeri, lucu lagi, kita harus ikut matrikulasi. 1 tahun biasanya anak SMA Indonesia kalau mau masuk S1 di luar negeri. Itu bukan salah UN. Nah, itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Salah universitas luar negeri. Kenapa dites? Saya pengelola sekolah Pak. Jadi saya juga tahu mengenai hasil ujian itu Pak. Memang kami sampai saat ini masih membutuhkan suatu standar Pak. Bapak tahu bahwa setiap tahun puluhan ribu anak-anak bersekolah di luar negeri juga Pak. Sebuah negara yang tetangga kita mempunyai standar nasional Pak. Kalau kita tanpa standar nasional, bagaimana anak-anak kita bisa sekolah Pak? Inilah yang saya imbau, bahwa ujian nasional memang mestinya ada. Pelaksanaannya, kalau seandainya masih amburadul, ya kita ganti ya. Saya setuju Bapak. Usulnya apa Pak tadi? Nah itu politis Pak, kami tidak membahas itu Pak. Ya baik, ada. Terakhir. Singkat. Terima kasih Pak Karni gitu. Kalau menurut saya memang terjadi ada pelanggaran dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Depdikbud gitu. Karena satu dalam hal ini pelaksanaan UN ini menurut saya memang harus dihapuskan, ditiadakan. Kenapa? Hanya akan menimbulkan satu adalah korupsi di antara Depdikbud dalam pelaksanaan ini. Begitu juga dengan rekanan membuat menjadi profit keuntungan yang sebesar, korban bagi para pelajar. Jadi terjadi ada pelanggaran-pelanggaran kalau menurut saya di situ, dan kemudian pembodohan bagi pada pelajar. Kenapa saya bilang pembodohan? Yang dinyatakan oleh UN ini kepintaran yang bagaimana? Kepintaran murid itu tidak dinilai dari hasil UN ini. Yang ada pembodohan kenapa? Setiap tahun pasti bocor. Saya mengalami terhadap anak saya sendiri 2. Anak saya sudah kuliah di tingkat terakhir dan sudah tamat. Dari SD, SMP, SMA tidak pernah yang nggak ada bocor. 2 anak saya mengalami. Jadi saya berpikir pada saat itu bagaimana sistem pendidikan di kita ini. Bullshit kalau tidak ada yang dibilang tidak bocor. Saya mengakui, anak saya mengaku bahwa bocor ujian itu. 2 anak saya dari berapa tahun yang lalu. Jadi mau bagaimana yang dibikin standar atau ujian nasional ini? Apakah mendatangkan kebaikan atau tidak? Kalau menurut saya tidak ada mendatangkan kebaikan sama sekali. Pemirsa, masalah ini kita angkat karena ini menyangkut satu generasi ke depan. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Mendiknas dengan ujian ini. Kalau ternyata banyak yang tidak lulus dalam ujian ini. Dan kalau itu diambil jalan pintas, itu kesalahan kita, bikin kesalahan lagi. Satu kali salah mengambil langkah di pendidikan, maka kita mempertaruhkan satu generasi bangsa. Sesungguhnya orang yang bekerja di Mendiknas dan para guru adalah orang-orang calon penghuni surga. Seorang penyair Prancis, Victor Hugo, mengatakan, dengan membuka pintu sekolah, Anda telah menutup pintu penjara. Jangan-jangan kalau kita membuka sekolah, juga menutup pintu neraka. Kita harap tidak terjadi sebaliknya.
Kita ketemu Indonesia Lawyers Club yang akan datang.